Hai, hello and welcome back to podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku dan bersama Miku Monik di sini. Apa kabar guys? Semoga baik-baik aja ya. Anyway, pada penasaran gak sih Monik ada di mana sekarang? Gimana coba? Agak asing ya? Iya, asing sih. Oke, anyway kali ini podcast Ruang Miku mainnya jauh banget. Kita naik pesawat, naik kapal, naik speedboat buat sampai sini, gengs. Tempat di mana? Kita di Kantor Pertanahan Kota Tidore, Kepulauan. Wow, tepat nih dong. Anyway, kita akan bahas-bahas apa ya kira-kira. So pasti seputar aktivitas program-program dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Langsung aja kita kenalan yuk sama the head of the office, Bapak Andria dan Wijaya STMC. Halo Bapak. Ya, baik. Maaf sehat ya. Anyway Bapak, terima kasih banyak udah menerima kami ya di sini Pak. Lagi mana Pak? Ini hari Rabu manis yang diukir dengan senyuman manis pula semanis madu, iya kan? Bapaknya sibuk atau gimana, kita ganggu nggak Pak? Santai. Oke Pak. Nah ini nih Pak Danu, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, karena ini udah jam makan juga ya kan. Tapi kita sama-sama planning demi dan untuk tugas negara. Saya mau kasih pertanyaan seputar Indonesian food nih Pak, dalam permainan This or That. Jadi Pak Danu diminta untuk menjawab, memilih pilihan yang saya kasih. Ada 2 pilihan aja Pak, supaya nggak runyam ya kan. Oke baik, siap, sudah siap Bapak? Siap. Waktu ada 1 menit, tapi sekarang nggak. Oke, This or That Indonesian food. Suka pedas, tidak suka pedas. Pedas. Soto, bakso. Soto. Martabak telur, martabak manis. Martabak telur. Es campur, es cendol. Es cendol. Tempe tahu. Tempe. Opor rawon. Opor. Nasi padang, nasi uduk. Nasi uduk. Sate Madura, sate Taichan. Sate Madura. Bubur ayam diaduk atau tidak diaduk Pak? Tidak diaduk. Saya nggak tip sama Bapak. Ini nggak usah diaduk apa ya? Diaduk enak tuh. Udah deh. Tepano deh buat Pak Danu, ya kan? Pak Danu gimana ngomong soal makanan? Lapar gak Pak? Udah siap? Ya, sebetulnya saya sih udah lapar ya. Cuma dengan ada camilan-camilan sebetulnya isi awalnya itu ya masih bisa ngisi lah. Oke, berarti suka cemilan juga nih Pak. Cemilan apa favoritnya Pak Danu? Cemilan yang biasa kita di sini sih ya, orang-orang di sini kayak keripik gitu ya. Tapi memang kebanyakan orang jual keripik di sini. Cemilan ringan lah. Ini saya kayaknya curious banget di ruangannya Pak Danu, kayaknya dipenuhi sama cemilan-cemilan itu gengs. Nanti kita telusurin ruangan Pak Danu apakah bener ya tadi cemilan-cemilan itu di sana atau enggak. Oke, anyway Pak Danu, kalau misalkan kita lihat dari marganya Bapak nih ya kan, Wijaya, otomatis lah ya bukan orang Maluku Utara. Bapak ini asal dari mana Pak? Iya benar sekali. Saya sebetulnya asal dari Jawa Timur. Kalau mau tepatnya lahirnya saya di Madura. Makanya tadi ketika ditanya sate Madura, oh ya jelas dong sate Madura. Oke. Madura Praga. Iya. Oke, jadi emang orang Madura ya Pak, orang Surabaya ya. Surabaya. Pada akhirnya kita ditugaskan ke sini. Jadi Yohanesan. Jauh banget Bapak ya ke sini. Ini udah tahun keberapa nih Bapak ke Ternate atau Tidore Kepulauan sekarang? Sebetulnya mau jelaskan ini nih panjang ya. Tapi kalau saya di Maluku Utara itu sudah hampir 14 tahun saya di sini. Ketika ditugaskan dari kementerian ini ke sini, kalau di Tidore sendiri saya sudah bolak-balik. Jadi kalau dihitung saya sudah hampir 5 tahun 6 tahun lah. Kalau pas sekarang ditugaskan dengan jabatan yang sekarang itu 2,5 tahun. Hampir 3 tahun lagi. Oke, jadi udah cukup lama juga Pak. Ya, lumayan. Bukan cukup lama lagi, udah 15 tahun di sini loh geng. Sudah KTP-nya udah diubah ya Pak ya? Ya mau tidak mau lah ya, segala aktivitas kita itu kan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang di sini ya. Ya harus berubah. Bang butuh KTP ya. Begitu. Harus tetap sini. Begitu ya. Ada gimana Pak suasana di sini? Gimana, ada homesicknya setelah 15 tahun? Tapi gimana nih Pak? Masih homesick atau udah berbaur lah ya dengan keadaan? Baik, kalau masalah ditanya homesick, semua pendatang pasti ingin kembali lah ya. Kita ditugaskan karena mau ditugaskan. Artinya kita tetap amanah itu nomor 1. Kemudian kalau dipindahkan, kita senang hati mau pindahkan ke kampung senang. Cuma di sini juga kita memiliki keterikatan juga. Iya.
kayak second home gitu lah. Wow, Iya, enak di sini. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa juga kita meninggalkan kondisi di sini setelah 13 tahun, 14 tahun. Kehidupan di sini lebih juga nyaman. Wah. Ada. Akhirnya finally ketahuan juga. Ya kan saya suka ya statementnya Pak Danu, tulis itu amanah, terus dijadikanlah tempat tugas itu sebagai second home. I like that speech. Keren. Oke, anyway Pak, pastinya nih ada perbedaan dong antara kota besar dan juga kota kecil, kota tidur kepulauan. Apa sih yang membuat harus di-highlight perbedaan-perbedaan itu menurut Bang? Iya, jelas. Saya pertama datang tahun 2009. Saat itu saya di Ternate. Saya tidak kebayang bahwa di Ternate tidak ada mall. Satu heran. Tapi perkembangan waktu tiba-tiba ada mall. Nah sampai detik ini mall cuma satu. Nah, Di Ternate itu. dia Ternate. Di Tidore ya nggak ada. Tapi kita harus pulang kalau ingin menikmati sedikit tidak kehidupan perkotaan, ya kita harus ke Ternate. Ya saya rasa itu salah satu momen yang saya rasa menarik sih. Ketika kita butuh refreshing ya kita harus keluar kota Ternate gitu kan. Jadi hal-hal yang menjadikan saya agak membedakan dengan kampung di sana ya memang tidak sama. Tapi di sini tidak membuat kita bosan kehidupan di sini karena ada keunikan sendiri di sini seperti ikan. Kalau kita makan di sini dengan di daerah saya pulang itu berbeda sekali rasanya. Saya nggak bisa mengatakan tapi ya kalau dicoba pasti beda. Lebih enak atau lebih Lebih segar gitu kan. Nah, itu banyak hal yang perlu kita highlight di sini. Gitu. Nah Pak Danu, ada nggak sih hal-hal yang membuat Pak Danu merasa jadi pribadi yang lebih baik lagi sewaktu bertugas di kota kecil seperti kota Tidore Kepulauan ini Pak? Iya. Sesi curhat guys. Silakan Pak. Sebetulnya kalau kita melihat penempatan kita di sini, sebetulnya itu menempa kita untuk memberikan kita kematangan dalam. Jujur saja saya sudah berkeluarga, saya bawa keluarga. Merantau itu sebetulnya jauh itu tidak gampang. Tapi di sisi situlah kita ditempa dengan kematangan di perantauan, diberikan amanah di situ dan kita matang dan segala hal. Pada akhirnya mau tidak mau kita harus sanggup bisa mengatasi semua hal. Bekerja juga dengan keluarga, juga di perantauan. Itu satu hal yang memang harus kita hadapi. Iya. Dan kalau kita tidak makan di situ ya kita tidak akan bisa nyaman. Dan kira-kira seperti itu. Buat diri kita nyaman lah. Kalau saya rasa rezeki dimanapun itu sama. Tergantung hati kita. Kalau kita nyaman di satu tempat pasti kita nyaman bekerja di situ. Ya begitu kira-kira. Curhat ya dia. Ini kayaknya segmennya khusus curahan hati seorang bapak pertahankan tempat tidur Oke, keren banget Pak. Nah, ini juga Pak pertanyaannya nih. Kan kebiasaan kalau misalkan orang yang hidup di perkotaan besar ataupun juga dari letak geografi, social culture, pemikiran kita masing-masing beda-beda ya Pak untuk menyikapi sebuah kebijakan pemerintahan misalnya. Nah, apakah Bapak melihat ini juga ada perbedaan antara masyarakat di kota besar seperti Surabaya yang Bapak pimpin atau pernah bekerja di sana dan juga waktu Bapak bekerja nih sebagai karyawan dan juga sekarang udah jadi kepala nih Pak nih kantor pertanahan? Wah kalau dibilang kepala sih ya saya sebutnya agak malu juga karena nggak amanah ya. Tapi boleh saya coba memberikan beberapa perbedaan di sini. Jika kita berada di lokasi misalkan di Jawa dengan kantor pertanahan di sana, memang sebetulnya sebelum pernah pulang ke Jawa dengan merasakan dengan jabatan yang belum pernah. Cuma beberapa pengalaman mengatakan memang segala infrastruktur di sana itu lebih lengkap. Kita bandingkan ketika kerja di sini infrastruktur kita terbatas. Begitupun SDM. Ya banyak kita bisa berbicara banyak ketika di Jawa itu berlimpah ruah SDM yang ada. Di sini saya menjalankan kantor ini dengan kekuatan ASN itu 20 orang. Pensiun tahun ini 2, sisa 18. Ditambah dengan PNBN juga sekitar 30 orang saya harus
Bayangkan kalau di Jawa, paruh SDM itu hingga ratusan. Betul. Ini yang menjadi, ini jelas berbeda. Menjalankan kantor di Jawa dengan ini, dengan tugas fungsinya sama, ya jelas berbeda. Terus bagaimana menyikapinya? Ya inilah tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan, bagaimana mengadaptasi, berimprovisasi dengan kekuatan yang ada. Kantor tetap jalan, harus tetap, karena itu salah satu pelayanan rakyat ya, yang sudah diemban kita untuk dijalankan dan diberikan kepada masyarakat. Ya memang beda, tetap beda, tapi tetap harus jalan. Betul. Itulah kira-kira. I can feel you, Pak. Nah, ini Pak, kalau misalnya kebijakan sejauh ini, kalau secara garis besarnya aja, yang sudah dibuat dan dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sendiri, seperti apa sih reaksi masyarakat Kota Tidore Kepulauan, Pak? Alhamdulillah, ya kalau saya katakan, memang antusias masyarakat terhadap kebijakan pertanahan khususnya ini ada perbedaan yang cukup signifikan, Mbak Monik ya. Karena kalau di Jawa itu orang yang menghargai pelayanan pertanahan, ingin mensertifikat tanah agar tanahnya aman, itu mereka tanpa harus ada program gratis berlomba-lomba. Nah, bedanya di sini mungkin karena tanahnya terlalu banyak dan itu waris ya. Cenderung mereka nggak mau mendaftarkan tanah yang menimbulkan polemik di keluarga. Ya biarkanlah tanah saya begitu, nggak usah didaftarkan juga ada masalah apa. Ini yang berbeda. Jadi secara berpikirnya berbeda. Betul. Gitu. Otomatis bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan, menghadapi pelayanan pertanahan itu berbeda. Itu jadi ya tantangan-tantangan itu harus kita selesaikan. Namun di sisi lain ya Mbak Monik, boleh saya cerita agak panjang ya? Boleh silakan. Di sisi lain tantangan itu harus kita selesaikan karena kita saat ini ada program. Sedikit saya mengulik program yang saat ini oleh pemerintah, presiden itu agar bagaimana tanah di seluruh Indonesia khususnya di Tidore itu bisa kita daftarkan agar kita tahu potensi tanahnya. Nah, agar kita bisa mendaftarkan itu, masyarakat kan harus mau mendaftarkan tanah. Harus dengan keinginan, Pak saya mendaftarkan. Namun ketika orang itu kayak tadi pinggan, nah ini tantangan kita ya, kita harus datangi mereka. Dia tanya kembali, Pak kan SDM-nya sedikit, ya itu tantangan kita, sedikit ya orang itu. Ada pendekatan Caranya yang harus kita lakukan strategi seperti itu. Baik. Oke, jadi semakin runyam masyarakat di sini, kalau pikirnya semakin runyam juga untuk menyusul strategi pendekatan supaya bisa diajak kerjasama gitu ya Pak ya. Oke, kita akan bahas untuk program-program kerja apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan di segmen selanjutnya. Tetaplah di podcast Ruang Miko.